Wahai para kaum jin dan kaum jini, hari ini kita berkumpul bareng-bareng bersama-sama untuk membicarakan perihal mengenai tentang keluhan yang dialami teman kita Johnny. Seperti yang kita ketahui dan tahu bahwa peraturan SOP kewajiban persatuan jin adalah mengabulkan 3 permintaan daripada orang yang mengeluarkan kita keluar lampu ajaib. Dan dari 3 permintaan itu, permintaan yang kita semua tidak boleh kabulkan untuk terkabul diantaranya yaitu tidak membunuh, tidak membuat orang jatuh cinta, dan tidak mengembalikan orang mati hidup kembali. Namun di sini teman kawan sahabat kita Johnny memiliki tanggapan kritik tentang mengenai peraturan tersebut untuk ditambahkan larangannya. Maka dari itu, untuk saudara Johnny bisa tolong bantu sampaikan apa kritik tersebut. Baik Pak Jin, kemarin kan saya punya lampu itu digosok-gosok anak bocah tuh, ya kan? Saya keluar tuh sesuai SOP Jin, saya introin deh. Ho, saya adalah jin dari koloni Belanda. Saya akan kabulkan 3 permintaan Anda. Terus dia bilang, aku mau punya kekuatan menghilang, gak kasat mata. Oke, terus apa masalahnya? Ya masalah besar banget dong Pak. Dia ini anak kecil bocah SD loh. Kalau dia pakai kekuatannya buat nyolong barang di warung gimana? Kalau dia pakai buat ngebully temennya yang suka ngebully dia di sekolah gimana? Kalau dia pakai buat ke kamar mandi pas ada yang lagi mandi gimana? Bagus kalau korbannya cewek. Kalau cowok? Oh gitu masalahnya. Jadi peraturan baru untuk SOP kewajiban persatuan jin kita tambah. Tidak boleh mengabulkan permintaan untuk bisa punya kekuatan menghilang gak kasat mata. Saudara kita Johnny memiliki kritik keluhan yang perlu disampaikan mengenai peraturan SOP kewajiban persatuan jin. Saya Pak, ketemu lagi sama bocil Sontoloyo yang kemarin Pak. Sesuai SOP lagi. Saya adalah jin dari balik tembok Yajuj Majuj bla 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 bla. Terus dia minta permintaan begini Pak. Aku mau Pokemon ada di dunia nyata. Kata saya mah apalagi ini permintaan anak kob. Lah, emang masalahnya apa? Masalahnya apa? Bapak tahu Pikachu Pak? Tahu ya? Tikus yang segede gini nih. Tikus begini kecil aja nangkapnya udah susah Pak. Bisa bayangin tikus segede gini. Terus nyetrum. Hipno yang bisa hipnotis orang, bikin orang ketiduran. Bisa bayangin kalau jinak sama orang terus dipakai buat kriminal. Gardevoir, Lopuni, Florges, prostitusi Pak. Angka prostitusi melejit tinggi. Gak bisa Pak. Gak bisa. Ini benar-benar fatal. Oke, baik. Jadi dengan ini kita tambahkan lagi peraturan SOP kewajiban. Saya adalah jin dari markas ISIS bla 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 bla. Terus dia minta begini, aku mau semua orang di dunia ini jelek kecuali aku, ganteng sendiri. Ya udah sih John, kabulin aja. Gak bisa Pak, gak bisa. Saya mikirin betul ini keselamatan dia. Kalau dia sampai ganteng sendiri sedunia, bulan-bulanan orang, cewek-cewek bakal jatuh cintanya sama dia doang. Banyak istri yang akhirnya gak bersyukur sama suami sendiri. Semua cewek mau kawin sama dia. Kopong Pak, kopong. Tong. Nah, emang masih zaman apa cewek suka cinta cowok ganteng? Cewek gampang naksir sama cowok yang humoris tapi yang ganteng. Cewek emang suka sama cowok yang paling pintar di kelas tapi yang ganteng. Cewek mungkin juga bisa suka sama cowok yang gak ganteng tapi yang ganteng. Oke. Jadi kita tambahin lagi. Aku mau semua orang yang kerjanya tersinggung pindah ke Jupiter. Terus apa masalahnya? Ya nanti semua orang pindah ke Jupiter Pak. Aku mau nonton bisa tanpa VPN lagi. Aku mau bisa kage bunsin kayak Naruto. Aku mau cowok juga punya Aku mau permintaan yang gak habis-habis. Berasa goblok kan lu? Ya udahlah, kita bubarin aja nih ya. Lagi kan musik juga cewek gini-gini ya. Halo? Halo dek, mama ada? Kata mama nggak ada. Maksudnya? Maksud aku, mama udah nggak ada. Nggak ada, mama kamu kemana? Bukan tante. Mama lagi mati. Oh bukan. Maksudnya, mama aku udah mati. Mama kamu udah mati? Iya tante. Bukan. Mama lagi pura-pura mati. Coba kasih dulu HP-nya sama mama. Nih mah. Itu siapa dek? Itu. Mama lagi gendongin adik aku. Loh, kamu udah punya adik? Belum. Loh, jadi itu suara siapa? Mama. Kata mama itu suara adik sepupu aku. Oh, mama nggak bilang kalau itu suara adik sepupu aku. Itu kata siapa? Mama. Mama mana dek? Mama lagi enggak lagi gak Mama lagi goyang 2 jari. Bukan. Mama lagi jalan di tempat. Oh, bukan. Mama lagi nunjuk kolor papa. Mama lagi parkur. Mama lagi sujud jomplang. Mama lagi cerot di luar. Dengar dek. Tante tahu mama ada di situ. Bilangin dari bosnya mama. THR mama gimana? Mau ditransfer kemana jadinya? Ma, katanya THR mama gimana? THR? Sini. Halo pak, nanti saya WA-in nomor rekening saya pak. Dapet kan?
Saya lagi naik motor enak-enak, jalan kayak biasa di simpang 3 Kampung Kotok. Tiba-tiba saya diserempet sama truk tinja. Jedar! Saya terlempar melayang-layang ke udara, muter-muter tanpa arah sambil teriak, Lalu saya jatuh di atas genteng rumah Pak Tono. Tangan kiri saya terkilir tapi masih bisa digerakin. Tiba-tiba dari arah utara saya diserbu sama sekawanan kelelawar pemakan darah. Saya dikerumunin mereka. Tidak! Apakah ini akhir dari hidupku? Kemudian saya lihat di sana ada parang. Saya beranikan diri untuk melawan kelelawar itu. Wajah! Habis semua. Saya turun dari atas genteng. Tiba-tiba tanah yang saya pijak itu berlubang. Saya terperosok ke dalam tanah sedalam 50 km. Di sana saya bertemu dengan buaya 2 ekor. Saya mencoba mencari jalan keluar namun tidak ada jalan. Buaya-buaya itu terlihat lapar dan ingin memakan saya. Saya harus menyamar agar tidak terlihat seperti manusia yang enak dimakan. Tapi bagaimana caranya? Di belakang saya ada penutup kepala berwarna hitam. Tanpa banyak pikir lagi saya langsung gunakan. Dan siapa sangka cara itu berhasil mengelabui buaya-buaya itu. Mereka pergi seakan saya bukan lagi makanan mereka yang lezat. Saya yang masih terjebak di dalam lubang bawah tanah itu mencoba meminta pertolongan. Tolong! Tolong! Tapi tidak ada yang mendengar. Setelah 1 minggu di dalam sana tanpa makan dan minum, ada bantuan datang dari atas, memberikan karung yang sudah diikat tali supaya saya dapat ditarik keluar. Saya diangkat, dan mental ke udara, melayang-layang tanpa arah hingga saya jeblos ke dalam rumah Pak Jarwo. Kepala saya terbentur sangat kencang tapi masih dapat digunakan untuk mikir. Namun tiba-tiba saya bertemu dengan Hulk, makhluk besar seperti raksasa dan berwarna hijau. Dari komuknya terlihat bahwa dia sedang marah dan dia langsung melemparkan berbagai macam barang di rumah Pak Jarwo. TV, emas, uang 50 juta. Saya lakukan mekanisme pertahanan dengan mengarungi barang yang dia lempar. Setelah itu saya serang balik. Saya sentil bola masa depannya dengan kekuatan 1000 jari. Dan tidak lama kemudian dia KO. Hari yang benar-benar melelahkan. Namun saya bersyukur masih bisa selamat dari semua bencana. Saya putuskan untuk pulang dan disitulah saya bertemu bapak-bapak sekalian. Oh, jadi gitu ya? Iya betul Pak. Saya bukan maling. Ini cuma salah paham. Nih barang-barangnya saya taruh lagi nih ya. Tuh ya. Bukan maling saya bener. Lu pikir kita semua bocil yang gampang dibohongin? Udah Pak, habisin aja. Ayo. Sentil Pak. Sentil. Oke, Mas Anto, selamat datang. Apa kabar, Mas? Sehat Pak, saya 100% sehat. Saya terakhir sakit aja waktu sunat doang. Kenapa? Karena saya selalu menjaga pola makan dan tidur saya agar tetap sehat dan tetap bugar. Kenapa? Supaya saya dapat menjalankan aktivitas kehidupan saya dengan sangat amat maksimal tanpa hambatan seperti terserang penyakit, cepat lelah dan kantuk. Oh, hebat Mas. Kita langsung mulai aja interviewnya. Bisa ceritakan tentang diri Mas? Saya adalah orang yang punya dedikasi tinggi terhadap karir, seluruh jiwa dan raga saya. Kenapa? Karena saya adalah laki-laki yang punya komitmen. Saya tidak pernah berhenti sampai kerjaan saya selesai. Kenapa? Karena saya adalah pemegang amanat Pak. Tidak akan saya biarkan apapun menghambat apa yang saya kerjakan ataupun pekerjaan yang sedang diberikan ke saya. Tahan berak 7 hari 7 malam udah pernah. Bahkan istri saya yang lagi mau lahiran saya suruh pending dulu. Kenapa? Karena pekerjaan saya belum selesai. Oke, dari mana Mas dapat info loker di sini? Ilham turun langsung ke saya Pak. Anto, bekerjalah di kantor ini. Takdir sudah menentukan saya untuk bekerja di sini. Takdir sudah menentukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Takdir sudah menentukan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang dapat membawa perusahaan ini menjadi perusahaan nomor 1 senegeri Kotok. Gak main-main loh ini Pak. Ikatan takdir ini bahkan lebih kuat daripada ikatan batin saya sama ibu saya. Kenapa? Karena takdir saya terlahir ke dunia ini untuk bekerja di sini. Mas, gak berlebihan Mas. Satu-satunya yang berlebihan di dunia ini cuma satu Pak. Saya yang belum tidur 3 hari karena kerja dibilang terlalu memikirkan dunia. Halah, sungguh terlalu. Apa aja yang Mas ketahui tentang perusahaan ini? Saya kuliah, skripsi saya tentang perusahaan ini Pak. Saya udah pernah bikin buku dan artikel tentang perusahaan ini. Kenapa? Karena saya peduli dengan umat manusia. Saya peduli dengan pendidikan dan ekonomi negeri ini. Saya jual gratis demi kemaslahatan umat manusia. Gak main-main ini Pak. Saya tuh kalau udah ngomong serius tuh begini. Apa rencana Mas di 3-5 tahun ke depan? Menaikkan omset perusahaan ini menjadi 100.000% dari yang sudah ada. Menjadikan perusahaan ini nomor 1 di negeri Kotok. Membawa perusahaan ini go internasional. Bahkan alien dari Uranus aja mau kerja sama kita. Kenapa? Karena saya sudah menganggap perusahaan ini sebagai keluarga saya sendiri. Bahkan saya anggap keluarga saya sendiri adalah perusahaan ini. Bahkan saya lebih sayang perusahaan ini daripada anak saya yang 6 bulan. Ekspektasi gajinya berapa Mas? Saya tidak memikirkan itu Pak. Saya percaya rezeki itu sudah diatur. Kenapa? Karena saya percaya dengan perusahaan ini. Saya lebih percaya kepada perusahaan ini daripada sama pemimpin negeri Kotok yang list janjinya 10 buku. Kenapa kami harus menerima Mas bekerja di sini? Saat saya masih 5 tahun, saat tabungan saya sudah mencapai 1 miliar, saya hanya bisa bingung. Kenapa? Karena saya tidak tahu mau dipakai untuk apa uang sebanyak ini. Lalu saya sedekahkan bagi orang yang kurang mampu semuanya. Namun setelah itu ayah saya bilang, Anto, kumpulkan lagi uang 1 miliar. Dedikasikan uang itu untuk menjadi modal kamu bekerja di perusahaan ini. Buat perusahaan ini besar. Buat perusahaan ini merasakan kesungguhanmu, kerja kerasmu, keulutanmu, komitmen, dedikasi, kesungguhan, komitmen. Buat perusahaan ini bangga. Buat bangga perusahaan ini. Oke, udah. Jadi gini Mas, dengan berat hati kami tidak dapat menerima Mas bekerja di sini. Jadi Mas bisa pulang. Loh. Kenapa Pak? Ini anak Pak Bos mau masuk.
Ya elah, cincai lah sama saya. Jangan segitu. 400 aja. Dah jauh amat. Jangan dari 600 ke 400 juga dong. Jauh betul itu. Enggak, biasa aja lebay. 400 aja ya, oke? Janganlah Pak. Tadinya aja kan ini rumah udah mau dijual murah banget sebenarnya mah. Harganya udah di bawah harga diri saya. 600 tuh udah jatuh banget harganya Pak. Masuknya segitu, Pak. Gimana dong? Di atas itu nggak bisa saya. Maaf nih. Kalau segini aja gimana Pak? 450 gimana? Aduh, ini nego-nego lucu unnecessary begini nih. Ya udahlah, saya sih jujur udah mau banget ngambil nih rumah ya Pak. Tapi kalau nggak bisa ya, yo wes rapopo. Cari orang lain aja yang mau beli. Pak Indro, kapan mau bayar utang 100.000? Ya Pak, segera. Kasih saya waktu seminggu lagi Pak. Nggak ada semingguan lagi. Dari 5 bulan ini Bapak bilang seminggu lagi. Minggu kemarin seminggu yang terakhir. Sekarang bayar atau... Ya Pak. Ya ampun. Hari ini saya bayar Pak. Janji. Pak, tahan dulu Pak. Bentar. Ya udah deh kita deal 400 aja kalau gitu. 300 saya ambil, Pak. Hah? Ngapa turun lagi Pak? Ya, 400 kan dulu, Pak. Sekarang mah 300. Bapak sih ngeyel mulu cocotnya. Padahal dulu udah mau 400. Sekarang mah 400 di luar budget saya, Pak. 300 bermasuk. Pak, kan itu barusan banget Pak. Belum ada 5 menit. Ya. Waktu itu terus berjalan, Pak. Tik-tok berjalan. Jadi tadi itu termasuk dulu. Pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang ingin membeli rumah Pak Indro seharga 400.000. Ah, tolonglah Pak. Kalau nggak gini aja deh. Bapak kan megang cash 300 nih. Gimana kalau masuk dulu duit 300, nanti sisanya nyicil. Serada mau berapa per bulan? Ya elah, masih aja ya. Ya Pak, ya. Biar win-win solution kita. Udah deh, Pak, jangan buang waktu saya lebih banyak lagi. Kalau masih nggak bisa diangkat segitu, kita batalin aja. Sorry Dori Mori Strawberry Bajuri. Pak Indro! Pak, bentar Pak, jangan buru-buru dulu. Ikhlasin. 300 deal. Setelah saya diskusikan sama istri saya, masuknya 200, Pak. Hah? Gila lu? Maaf nih, masih kemahalan 300 mah. Bukan. Lu gila, kan lu belum punya istri. Ada saya mah istri, tapi LDRan. Saya mah di sini, istri di masa depan. Masuknya 200, Pak, nggak bisa lebih lagi. Ini rumah mau dinego berapa sih? Sampai total utang Pak Indro lah. Hah? Anjir lu. Maaf nih ya Pak, mohon maaf lahir batin nih. Saya mah bukan lagi manfaatin kesempatan sebenarnya. Cuman budaya kita kan selagi masih bisa ditawar digaspol aja. Ya udah. 200 jangan kurang lagi ya. 100 Pak. Pak Indro! Kesian Pak. 100. Pak Indro! Ya udah. Deal. 100. Mana duitnya? Nih, 100.000. Jangan baik-baik gimana lu? Baik aja gua sila bayar SPT lu. Pak Indro, rumah jadi dijual? Udah dijual, Bu, ke bapak ini. Ya, udah keduluan. Padahal saya udah siap cash 600 nih, Pak. Del, dada monyet. Tiada yang salah, hanya aku manusia goblok.